Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas bab terakhir dari Kitabur Riqaq. Babun fil haud, yaitu bab tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami telah menganugerahkan kepada engkau al-kautsar. Al-haud disebut juga oleh sebagian ulama dengan al-kautsar karena al-haud maknanya adalah majma'ul ma', yaitu telaga. Kalau bahasa kita telaga. Telaga yang Allah siapkan buat Nabi SAW dan para pengikutnya pada hari kiamat kelak. Dan para ulama berselisih pendapat di mana lokasi al-haud tersebut. Secara umum ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan di padang mahsyar sebelum melewati sirat, dan ada yang berpendapat setelah sirat. Dan ini pendapat condong kepadanya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, dan pendapat isyaratkan oleh Al-Qurtubi, yaitu 2. Satu di padang mahsyar, satu di setelah haud. Namun yang lebih tepat, wallahu alam bisawab, pendapat mayoritas ulama bahwasanya telaga Nabi berada di padang mahsyar, yang dimana orang-orang sedang kehausan ketika itu dan membutuhkan minum, maka mereka berdatangan ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebut juga dengan al-kautsar sebagaimana pendapat sebagian ulama karena sumber airnya berasal dari sungai di surga. Dan Al-Kautsar adalah sungai di surga yang Allah khususkan buat Nabi SAW. Allah berfirman, inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami telah menganugerahkan kepada engkau Al-Kautsar. Dan Al-Kautsar maknanya adalah al-khairul katsir, yaitu kebaikan yang banyak. Dan telaga Nabi SAW ada mizaban, ada 2 talang air, satu dari emas, satu dari perak. Kemudian air mengalir dari talang tersebut masuk ke telaga Nabi SAW. Nah, air tersebut dari surga. Itu dari sungai Al-Kautsar. Sungai Al-Kautsar. Dan dalil-dalil juga menunjukkan bahwasanya setiap Nabi ada telaganya. Kata Nabi SAW, inna likulli nabiyyin hawdhan wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsaru waridan wa arju an akuna aktsara tabi'an atau aktsara taba'an. Kata Nabi tabi'an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap nabi ada telaganya dan mereka berbangga-bangga jumlah mereka yang banyak, paling banyak datang ke telaga tersebut. Wa arju an akuna aktsarahum tabi'an, dan aku berharap akulah yang paling banyak pendatangnya, yang datang ke mana? Ke telaga tersebut. Dan disebut dalam sebagian hadis, ada telaga sebagian nabi yang datang cuma sekelompok orang. Ada nabi yang telaganya cuma datang cuma sekian orang. Ada yang cuma 3 orang, ada yang 2 orang. Ada nabi telaganya enggak ada orang yang datang. Ada nabi yang telaganya enggak ada orang yang datang. Karena mungkin enggak ada pengikutnya. Dan ini sama seperti dalam hadis yang masyhur ketika Rasulullah SAW diperlihatkan kepada Nabi tentang para nabi-nabi yang lain. Kata Rasulullah SAW, aku melihat ada nabi yang pengikutnya banyak, yaitu ternyata pengikut Nabi Musa. Nabi Musa pengikutnya banyak. Fa idza sawadun azim, aku lihat jumlah yang sangat banyak. Faqila li hadza Musa wa ummatuhu wa qaumuhu. Maka dikatakan kepadaku, itu tadi bukan umatmu yang banyak tadi, tapi itu Musa alaihissalam dan pengikutnya. Kemudian ada nabiyya ma'ahu rahtu, ada nabi yang pengikutnya cuma 3 sampai 9 orang. Itu sekelompok orang, sedikit. Wa nabiyya ma'ahu rajulan wa rajulani. Ada nabi yang pengikutnya cuma 2, ada nabi yang pengikutnya cuma 1. Wa nabiyya wa laisa ma'ahu ahad, dan ada nabi tidak ada pengikutnya sama sekali. Kemungkinan nabi inilah yang tadi telaganya kosong. Yang tidak ada pengikutnya ini yang telaganya tidak ada orang. Dan ini sering saya sampaikan dalil bahwasanya kebenaran tidak diukur dengan jumlah yang terbanyak. Bisa jadi kebenaran pengikutnya banyak, bisa jadi kebenaran pengikutnya sedikit. Karena di zaman Nabi tertentu ada yang cuma 9 orang, di zaman Nabi tertentu ada yang cuma pengikutnya
orang, ada yang cuma 1 orang, dan ada yang tidak punya pengikut sama sekali. Di zaman Nabi Isa alaihissalam cuma murid 12, dikejar-kejar oleh Romawi dan Yahudi yang hasad kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka seseorang mengenal kebenaran bukan dengan jumlah yang banyak, tapi dengan dalil. Dengan apa? Dalil, ya. Bukan berarti juga kalau jumlahnya sedikit pasti benar. Banyak orang juga yang sesat, pengikutnya apa? Sedikit. Ya. Tapi kebenaran dikenali dengan dalil, bukan dengan jumlah pengikut. Ya. Ya. Alaikum bi tariqil huda, alaika bi tariqil huda wa la tastauhish bi qillatis salikin. Hendaknya kau mengikuti jalan kebenaran dan jangan kau merasa sedih dengan sedikit yang menempuhnya. Wa iyyaka wa turuqadh dhalalah wa la taqtar bi kathratil halikin. Dan waspadalah engkau dari jalan-jalan kesesatan dan jangan kau terpedaya dengan banyaknya pengikut. Jangan terpedaya dengan banyaknya apa? Pengikut. Ternyata ada nabi yang telaganya cuma 1 orang dan ada nabi yang tidak ada telaganya tidak ada yang datang sama sekali. Dan datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam ketika datang orang-orang menuju ke telaga Nabi, Nabi usir, Nabi menghalangi karena bukan dari pengikut Nabi. Kalau pengikut Nabi, Nabi kenal, yaitu dengan gurran muhajjalina min atharil wudu. Setiap pengikut Nabi pasti ada cahaya di wajah, di kaki dan di tangan, yaitu bekas wudu. Jadi kalau ada orang datang mau minum dari telaga Nabi ternyata tidak ada tandanya, Rasulullah suruh pergi. Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan dalam Fathul Bari, itu bukan karena Nabi pelit dengan air telaganya, bukan. Tetapi Rasulullah SAW menghargai nabi-nabi yang lain. Jangan minum sama nabi kalian, jangan sama nabi, jangan telaga aku. Nabi dia kalian juga nunggu apa? Pengikutnya. Jangan salah, kamu pergi ke nabi-nabi kalian. Mungkin kalau ada umat nabi lain pingin mampir ke telaga Nabi, kata Nabi, sana. Ya, supaya nabi-nabi yang lain juga ada yang datangi telaganya. Ini menunjukkan bagaimana perhatian Nabi kepada saudara-saudaranya dari nabi-nabi yang lain. Bukan karena pelit, kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Baik, kita bacakan hadisnya banyak sekali. Mudah-mudahan kita bisa selesai. Ya. Waqala Abdullah bin Zaid, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, isbiru hatta talqauni alal haud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabarlah sampai kalian bertemu denganku di telaga. Ya. Hadis ini mengisyaratkan tentang hadis yang Rasulullah SAW menjelaskan, saya kuno ya ba'di alaikum atharah, atau maknanya seperti itu, bahwasanya akan ada setelahku yang dimana ada muncul penguasa-penguasa yang melakukan atharah. Atharah itu ditafsirkan 2, yaitu maknanya atharah, diantaranya maknanya adalah hanya mengutamakan diri mereka, memanfaatkan harta negara untuk diri mereka, yang harusnya itu adalah kepentingan umum, mereka manfaatkan untuk diri mereka sendiri, untuk keluarga mereka sendiri. Akan datang penguasa-penguasa seperti itu, kata Nabi SAW, setelahku. Akan datang penguasa-penguasa yang modelnya hanya untuknya kepentingan umum, mereka ambil untuk diri mereka sendiri. Untuk diri mereka, untuk keluarga mereka, untuk kolega mereka. Kata Rasulullah, sabarlah. Sebagian lagi dalam ditafsirkan atharah, yaitu akan datang penguasa-penguasa yang mengangkat pejabat-pejabat yang tidak layak jadi pejabat. Sebenarnya masih ada yang lebih berhak tapi tidak diangkat. Yang diangkat orang-orang yang condong kepadanya atau membelanya atau nepotisme atau koleganya. Akan datang seperti ini. Kata Nabi, isbiru, sabar. Yaitu jangan berontak. Jangan melakukan kerusakan di atas muka bumi, sabar. Ya. Hatta talqauni alal haud, sampai kalian bertemu aku di telaga. Jadi salah satu sebab bertemu dengan Nabi di telaga, bersabar. Ya. Bersabar, jangan melakukan pemberontakan. Karena pemberontakan pasti menimbulkan kerusakan yang lebih parah. Kerusakan lebih parah, yang rugi semuanya. Yang lebih dirugikan biasanya rakyat. Ya. Yang diberikan biasanya apa? Rakyat. Dan ini sudah terjadi di negara-negara banyak ya. Ketika tidak sabar, melakukan pemberontakan, akhirnya pertumpahan darah, hancur-hancuran. Jadi rakyat yang dikasihani oleh negara-negara lain
terjadi. Maka sabar. Sebaliknya, demikian juga dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, sayakunu alaikum umara ya'murunakum bima la yaf'alun faman saddaqum bikadzibihim fa anahum ala dzulmihim falaysa minni walastu minhu walan yaridu walan yarida alayyal haud. Sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang setelahku para umara, pemimpin yang mereka memerintahkan apa yang tidak mereka kerjakan. Memerintahkan kepada integritas padahal paling kurang ajar, ya. Yang memerintahkan kepada nasionalisme padahal paling tidak nasionalis. Akan muncul penguasa-penguasa seperti itu yang mereka memerintahkan apa yang tidak mereka kerjakan. Ingat kata Nabi, faman saddaqahum, siapa yang membenarkan mereka, mengaminkan seluruh perkataan mereka. Bikadzibihim, padahal mereka berdusta. Wa anahum ala dzulmihim, bahkan membantu penguasa dalam menjalankan kezaliman mereka. Perhatikan, falaisa minni, maka orang seperti ini yang jadi penjilat kepada penguasa atas segala kesalahan mereka, maka dia bukan dariku, walastu minhu, dan aku bukan darinya, walan yarida alayyal haud, dan dia tidak akan mendatangi aku di telaga. Jadi Rasulullah ingatkan ada dua model kelompok yang tidak akan datang di telaga Nabi. Kelompok pertama yang tidak sabar dengan kezaliman apa? Penguasa. Tidak sabar sehingga melakukan pemberontakan, menumpahkan darah, melakukan kerusakan. Ini Nabi tidak sabar. Ya, sabar. Ya, seharusnya bagaimana jalan keluarnya? Ya, nasihat dengan cara yang semaksimal yang kau bisa lakukan. Beribadah dengan baik, berdoa kepada Allah sampai Allah yang merubah kondisi. Tidak melakukan pemberontakan. Kelompok yang kedua sebaliknya, menjadi penjilat kepada penguasa, membenarkan seluruh pernyataan apa? Penguasa, meskipun dalam kondisi salah penguasa tersebut. Kalau penguasa benar, ya semua orang setuju. Tapi kalau penguasa salah, berbuat zalim, keputusannya adalah tidak benar, kemudian berdusta, kemudian diaminkan semuanya, ini juga tidak akan mendatangi telaga Nabi SAW. Maka ahlu sunnah di antara keduanya. Di antara keduanya. Kalau penguasa menyuruh kepada kebaikan, kita taat. Kalau penguasa menyuruh kepada keburukan, kata Nabi, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah, tapi jangan memberontak, jangan melakukan kerusakan. Sabar. Kalau ingin ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di telaganya. Ya. Tapi bukan juga sebaliknya, mengaminkan, mendukung seluruh apa yang ditetapkan oleh penguasa. Kalau ternyata salah, apa semua keputusan penguasa pasti benar? Tentu tidak, ya. Tentu tidak. Ada yang benar, ada yang salah. Kalau benar kita dukung, kalau salah jangan dukung. Jangan cari muka, ya. Jangan jadi penjilat, memuji-muji yang tidak pantas untuk dipuji. Ya. Nanti tidak akan mendatangi Nabi SAW di telaganya. Maka hidup ini ujian. Semua diuji. Rakyat diuji dengan penguasa, penguasa diuji dengan rakyat. Maka seorang berusaha menghadapi ujian tersebut dengan baik. Bagaimana cara menghadapi ujian dengan baik? Ikut koridor yang telah ditetapkan oleh syariat. Dan semua sunnah Nabi berkah. Semua sunnah Nabi pasti berkah. Ikuti jalan Nabi SAW. Nabi bilang sabar. Jika tidak sabar, maka problem pertama, biasanya dampaknya buruk di dunia. Yang kedua, masalahnya di akhirat. Tidak bisa mendatangi siapa? Nabi SAW. Di dunia sudah lihat betapa banyak kerusakan yang terjadi. Di akhirat tidak mendatangi Nabi SAW. Dan terlalu banyak pembahasan tentang ini sudah sering dibahas oleh para ustadz. Bagaimana sikap yang benar ketika di zaman fitnah. Taib, kita akan bacakan hadis-hadis tentang telaga Nabi SAW. Dan sudah saya sampaikan tadi, Imam Ibnu Hajar rahimahullah memahami bahwasanya Imam Al-Bukhari berpendapat telaga itu setelah sirat. Karena kalau kita lihat tentang bab-bab dari Kitabur Riqaq, Imam Al-Bukhari membawakan hadis tentang haud setelah tentang sirat. Pada pertemuan lalu kita bahas tentang sirat, kan? Tentang sirat, tentang jalan jembatan yang ada di atas neraka
Jahannam. Setelah itu baru Imam Bukhari membawa hadis tentang telaga Nabi dan ini di penghujung Kitabur Riqaq. Dan ini pendapat sebagian ulama bahwasanya telaga itu setelah sirat. Namun pendapat mayoritas bahwasanya telaga sebelum sirat, yaitu di padang mahsyar ketika orang-orang sedang kehausan. Tapi kita bacakan hadisnya. Qala haddatsani, Imam Bukhari berkata, qala haddatsani Yahya bin Hammad, qala haddatsana Abu Awanah an Sulaiman an Syaqiq an Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ana faratukum alal haud. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, aku mendahului kalian di telaga. Farat maksudnya seorang yang datang duluan kemudian menyiapkan untuk orang-orang yang datang belakangan. Isyarat tentang sifat rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi mendahului umatnya untuk menyiapkan telaga untuk menyambut umatnya yang datang di telaga. Maka Nabi mengatakan, aku mendahului kalian di telaga. Aku menanti kalian. Bahasanya seperti itu. Aku menunggu kalian, aku menanti kalian, aku menyiapkan segalanya buat kalian. Dan ini menunjukkan bagaimana kasih sayang Nabi kepada umatnya. Dan Allah telah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang nabi yang dia merasa berat apa yang memberatkan kalian. Harisun 'alaikum, dan sangat semangat kebaikan bagi kalian, bil mu'minina raufur rahim, dan sangat sayang dan lembut kepada orang-orang beriman. Makanya Rasulullah SAW sangat sayang kepada umatnya, yang dipikirkan selalu umatnya, yang dia doakan selalu apa? Umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah berfirman, wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakin Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Kata Allah, ketahuilah di tengah-tengah kalian wahai para sahabat, di tengah kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Rasulullah menuruti kalian dalam banyak perkara, la'anittum, kalian akan susah. Jadi Rasulullah tidak semua keinginan sahabat Rasulullah SAW iyakan. Namanya orang pinginnya begini, pinginnya begini. Kalau kita pinginnya semuanya halal, iya enggak? Pingin semua halal, pingin musik halal, pingin joget halal, pingin organ halal. Kalau kita suruh pilih, tapi itu tidak benar, tidak benar. Kata Allah, lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Kalau Muhammad SAW mengikuti kalian dari keinginan, banyak keinginan kalian akan merepotkan kalian. Justru di situ bukan jalan kebahagiaan. Kalau ibu-ibu pinginnya halal apa? Pinginnya safar tanpa mahram halal, ya. Pinginnya poligami haram, ya kan ibu-ibu kan? Banyak yang kalau mau disuruh rubah, pingin ini, pingin itu. Tapi ketahuilah apa yang Allah turunkan itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Ya. Pinginnya keluar-keluar rumah sunnah, bukan dalam rumah. Pinginnya ibu-ibu keluyuran sunnah. Sunnahnya malah ke kuburan. Laki-laki juga pingin keluar sana kemari-kemari. Jadi kalau kita mau diikuti keinginan kita, justru merepotkan kita. Makanya Allah mengatakan, la yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Kalau Rasulullah mengikuti keinginan kalian banyak, akan merepotkan kalian. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Ikuti saja. Tapi Allah akan buat kalian suka dengan keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah akan buat menghiasi iman tersebut dalam hati kalian. Jadi saya katakan Rasulullah SAW sangat sayang kepada umatnya, dan apa yang beliau syariatkan yaitu melalui Al-Quran atau melalui sunnah-sunnah Nabi yang Allah turunkan, Al-Quran maupun sunnah Nabi, maka itu adalah yang terbaik. Ya. Makanya Nabi SAW terkadang meninggalkan sebagian sunnah, khawatir diwajibkan. Seperti sholat tarawih, Rasulullah SAW hanya sholat beberapa hari. Para sahabat sudah datang pingin makmum, jadi makmum. Kata Rasulullah, saya tahu kalian hadir tapi saya tidak keluar untuk sholat bersama kalian. Kenapa? Saya khawatir diwajibkan. Kalau diwajibkan susah bagi kalian. Rasulullah mikirin kita, khawatir. Ya. Dan di antaranya Rasulullah SAW ketika di hari kiamat kelak, kata beliau, ana faratukum alal haud. Aku akan mendahului kalian di telaga untuk menyambut umatnya. Dan Rasulullah SAW mengenal umatnya, kata Nabi SAW, inna ummati yuda'auna yawmal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu'. Sungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat kelak, gurran muhajjalin, dalam kondisi bercahaya dari bekas wudu'.
Yaitu mana cahayanya di wajah bercahaya bekas air wudu, wajah, kemudian tangan-tangan sama kaki. Maka di antara sebab seorang dimudahkan untuk ke telaga adalah dengan berwudu, yaitu perhatian dengan wudu. Baik, hadis berikutnya Imam Bukhari berkata, wa haddatsani Amr bin Ali qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah anil Mughirah qala sami'tu Aba Wa'il an Abdullah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ana faratukum alal haud, aku mendahului kalian di telaga. Wala yurfa'anna ma'ya rijalun minkum, akan diperlihatkan kepadaku sekelompok orang dari kalian. Ketika Rasulullah sedang menanti di telaga, tiba-tiba muncul sekelompok orang. La yukhtalajunna duni, maka tiba-tiba mereka ditarik. Ukhtuliju atau yukhtalaju maksudnya yunza'un, dicabut, atau yujzabun, ditarik. Jadi mereka sudah menuju ke Nabi, dan kata Nabi, bersamaku, berjalan menuju kepada Nabi bersama Nabi, tiba-tiba ditarikin. Fa'aqulu ya Rabbi ashabi, maka aku berkata, ya Rabbku, mereka sahabat-sahabatku. Fayuqalu innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, maka dikatakan, ada sebagian riwayat mengatakan malaikat yang menjawab berkata, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, kau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Yaitu orang-orang ini melakukan bid'ah, melakukan hal-hal baru, sehingga kemudian tidak pantas untuk minum dari telaga Nabi, maka dicabut, ditarik. Padahal Nabi kenal mereka. Nabi kenal mereka. Dalam hadis ini kata Rasulullah SAW, rijalun, yaitu sekelompok orang lelaki. Kenapa mereka ditarik? Ternyata mereka melakukan ihdath, melakukan bid'ah setelah wafatnya Nabi SAW. Ya. Taba'ahu Asim bin Abi Wa'il wa qala Husain an Abi Wa'il an Hudzaifah an Nabi SAW. Jadi dalil bahwasanya di antara sebab orang terhalangi dari minum telaga Nabi SAW adalah melakukan hal-hal baru dalam agama. Dan Nabi mengenal mereka. Ya. Makanya Nabi berkata, ya Rabbi ashabi, mereka sahabat-sahabatku. Tapi kata malaikat, kau tidak tahu apa yang mereka kerjakan setelah mereka ada-adakan. Ini dalil bahwasanya Nabi tidak mengetahui apa yang terjadi setelah wafatnya Nabi SAW. Ya. Nabi tidak tahu, makanya Nabi heran kenapa mereka dilarang. Maka dikatakan, innaka la tadri, kau tidak tahu. Kau tidak tahu. Bahkan dalam sebagian riwayat Rasulullah mengatakan, aqulu kama qala al-abdus salih, sebagaimana hamba yang saleh yaitu Isa alaihissalam berkata, wa kuntu alaikum syahidan alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Ya, kata Rasulullah, aku berkata sebagaimana Nabi Isa alaihissalam, dulu ketika aku masih hidup aku bisa mengawasi mereka. Tatkala engkau angkat aku atau engkau wafatkan aku, engkau ya Allah yang menjadi pengawas bagi mereka, dan engkau maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam tidak tahu apa yang dilakukan oleh umatnya setelah beliau meninggal. Makanya ketika Nabi Isa dihadirkan pada hari kiamat kelak di hadapan orang-orang Nasara, Allah bertanya, wahai Isa bin Maryam, anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah, apakah kau pernah menyuruh kepada umatmu jadikan aku dan ibuku sebagai tuhan-tuhan selain Allah? Kata Nabi Isa, tidak pernah ya Allah. Saya enggak pernah nyuruh mereka jadikan saya Tuhan, atau suruh ibu saya jadi apa? Tuhan. Saya enggak pernah. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbakum. Aku tidak pernah sampaikan kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku. Sembahlah Rabbku dan Rabb kalian, itu Allah Subhanahu wa taala. Itu selalu tauhid yang aku sampaikan. Tidak pernah aku suruh Nasara umatku menyuruh jadikan aku Tuhan atau ibuku sebagai Tuhan. Kemudian Nabi Isa berlepas diri. Dia berkata, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Waktu aku masih sama mereka, aku menyaksikan mereka selama saya masih sama mereka, dan aku tidak pernah nyuruh sama sekali. Falamma tawaffaitani, tatkala kau angkat aku tidak tahu apa yang terjadi. Kunta antar raqiba alaihim. Engkaulah yang mengawasi mereka. Ini Nabi Isa berlepas diri. Saya enggak pernah nyuruh mereka, dan saya tidak tahu apa yang terjadi
setelah engkau angkat aku. Dan demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak tahu apa yang dilakukan umatnya setelah Nabi meninggal. Makanya ketika Nabi bilang, loh kok diambil? Kenapa dijauhkan dari telaga? Maka jawabannya, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal dunia. Bid'ah yang mereka lakukan. Maka dalil ini menunjukkan bahwasanya Nabi tidak tahu apa yang terjadi setelah Nabi meninggal dunia. Bukan seperti orang-orang sufi khurafat yang bilang Nabi keluar dari kuburan, jalan-jalan ke Surabaya, putar-putar ke lewat Surabaya, kemudian Jakarta ditinggalkan. Tidak lewat Bekasi. Kenapa enggak ke Bekasi? Bekasi lebih ramai umatnya. Umat Bekasi lebih ramai atau umat Surabaya? Mana lebih jumlahnya lebih banyak? Bekasi atau Surabaya? Bekasi lah ya. Belum umat Jakarta banyak. Nggak ada tuh Nabi keluar-keluar tengok sana jalan sini, jalan ke sana kemari ikut acara maulid. Ini khurafat semua. Khurafat. Kalau Nabi setiap keluar Nabi tahu nggak kondisi umatnya? Tahu. Kalau Nabi keluar maka yang paling utama dia temui siapa? Putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha. Sementara Nabi tidak pernah keluar ketemu putrinya sampai Fatimah sakit. Setelah Nabi meninggal dunia, Fatimah sedih, sakit 6 bulan, kemudian meninggal. Nyusul. Kalau Nabi bisa keluar-keluar, Nabi pasti jalan-jalan ketemu istrinya yang dia cintai. Siapa? Ada 9. Aisyah diantaranya. Ini Nabi tidak pernah keluar ketemu Aisyah, tidak pernah ketemu Sofia, tidak pernah ketemu Ummu Salamah, tidak pernah ketemu istri-istrinya 9 orang, tidak pernah ketemu Fatimah, tidak pernah ketemu dengan sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tidak pernah ketemu dengan mantu-mantunya, ya. Tidak pernah ketemu dengan mertuanya, enggak pernah ketemu dengan sahabatnya. Ketika terjadi peristiwa besar-besar, terjadi orang murtad besar-besaran, Nabi tidak pernah keluar nasihati. Terjadi perselisihan Muawiyah dengan Ali, Rasulullah SAW juga tidak pernah keluar kasih nasihat. Tidak pernah. Tidak pernah keluar ketemu Imam Syafi'i, tidak pernah. Tidak pernah keluar ketemu dengan Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Terus keluar tahun 2001, ketemu ada satu orang ngaku-ngaku Nabi keluar dari kuburannya, ketemu dia. Luar biasa ini orang. Luar biasa. Ngalang-ngalain para sahabat. Oleh karenanya ini hadis jelas. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kau tidak tahu apa yang mereka kerjakan setelah engkau. Ya. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya an Ubaidillah qala hadatsana Nafi' an Ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala amamakum haudun kama baina Jarba wa Adhruh. Di depan kalian ada telaga seperti antara Jarba dan Adhruh. Jarba dan Adhruh ini dua kota yang ada di negeri Syam dan berdekatan. Dalam sebagian riwayat yaitu Ibnu Hajar sebut dalam Fathul Bari yaitu arduhu lebarnya telaga itu antara kalian itu di Madinah sampai Jarba dan Adhruh, yaitu antara Madinah sampai negeri Syam, ya. Ini Rasulullah menjelaskan tentang apa? Tentang lebarnya atau panjangnya telaga Nabi, yaitu dari Madinah sampai Syam. Ini sampai Syam sekitar 1000-an kilo. Adapun Jarba dan Adhruh dua kota yang berdekatan di negeri Syam. Hadis berikutnya qala hadatsani Amr bin Muhammad qala hadatsana Husyaim qala akhbarana Abu Bishr wa Atha ibn Sa'ib an Sa'id bin Jubair an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala al-kautsar al-khairul katsir. Dari Ibnu Abbas, al-kautsar maknanya adalah kebaikan yang banyak. Alladzi a'tahu Allahu iyyah, yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Bishr qultu li Sa'id, kata Abu Bishr, aku berkata kepada Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair maksudnya muridnya Ibnu Abbas. Inna unasan yaz'umuna annahu nahrun fil jannah. Orang-orang menyangka al-kautsar adalah sungai di surga. Qala Sa'id an-nahru alladhi fil jannah minal khairi alladhi a'tahu Allahu iyyah.
kata Sa'id bin Jubair, sungai yang ada di surga termasuk kebaikan yang banyak yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah berikan kebaikan yang banyak kepada Nabi, di antaranya Al-Kautsar, di antaranya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita disebut tadi bahwasanya di antara pendapat telaga Nabi disebut juga dengan apa? Al-Kautsar. Kenapa disebut Al-Kautsar? Ditinjau dari sumber airnya berasal dari sungai Al-Kautsar. Oleh karenanya airnya tidak sama dengan jenis air di dunia. Ya. Tidak sama dengan jenis air di dunia karena berasal dari sungai di surga. Makanya nanti disebutkan lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Ya. Taib. Hadis berikutnya, Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Sa'id bin Abi Maryam, qala hadatsana Nafi' bin Umar an ibni Abi Mulaikah qala qala Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, haudhi masiratu syahrin, telagaku jauhnya sejarak sebulan perjalanan. Ma'uhu abyad minal laban, airnya lebih putih daripada susu. Warihuhu atyabu minal misik, dan aromanya lebih wangi daripada minyak kasturi. Wa kizanuhu kanujumis sama, dan gelas-gelasnya seperti jumlah bintang-bintang di langit. Man syariba minha fala yadhma'u abada, siapa yang sudah minum darinya tidak akan haus selama-lamanya. Ini tadi saya katakan karena sumber airnya berasal dari surga, maka tidak sama dengan di dunia. Makanya lebih putih daripada susu. Ya. Kemudian wanginya lebih wangi daripada minyak kasturi. Minyak kasturi ini adalah minyak paling wangi di dunia. Ya. Paling ini lebih wangi lagi daripada minyak kasturi. Kemudian cangkirnya seperti jumlah bintang-bintang di langit. Banyak maksudnya. Jumlah bintang di langit banyak. Karena nanti umat Nabi sangat banyak yang ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau gelasnya cuma 10 kan antri nanti, ya enggak? Makanya gelasnya banyak biar enggak ngantri. Biar enggak ngantri. Oh, mungkin ngambil banyak, luas, lebar. Tapi kalau telaganya sedikit, ngantri. Ya. Ngantri. Baru minum dipanggil buat hisap. Tapi kalau rame banyak kan senang, enggak usah ngantri, banyak semuanya minum, luas, mau sebelah situ, sebelah sini banyak. Sampai ada yang bertanya saya, Ustaz, boleh enggak berenang di situ? Minta izin aja sama Nabi. Kalau mau berenang situ silakan. Kalau intinya gelasnya sangat banyak dan sangat luas. Siapa yang minum darinya tidak akan haus selama-lamanya. Ya, siapa yang minum darinya tidak akan haus selama-lamanya. Oleh karenanya dari seorang sahabat mengatakan, saya mendapati ajaiz para wanita-wanita tua, kalau nggak salah kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku mendapati para wanita-wanita tua di kota Madinah, mereka selalu berdoa kalau salat, ya Allah, datangkanlah kami ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, agar bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa yang dimintai oleh para salaf, agar bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mendatangkan kita semuanya di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis berikutnya, qala hadatsana Sa'id bin Ufair qala hadatsani Ibnu Wahb an Yunus qala Ibnu Syihab hadatsani Anas ibnu Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu bersabda, inna qadra haudhi kama baina Ailata wa San'a minal Yaman, sungguhnya ukuran telagaku dari Ailah itu di Syam itu maksudnya Tabuk ke atas, ya. Dari Syam sampai Son'a di Yaman. Son'a di negeri Yaman, yaitu dari Syam ke Yaman mungkin 2000 kilo. Mungkin 2000 kilometer. Wa inna fihi minal abariq, dan di situ ada teko-teko atau apa namanya? Ceret, apa? Ceret kan? Ceret-ceret. Keada di nujumis sama, sebagaimana jumlah bintang di langit. Jadi gelasnya juga banyak, teko-tekonya juga banyak. Di sini Rasulullah menyebutkan, kalau tadi Rasulullah menyebutkan antara Madinah sampai Adruh atau itu sekitar 1000-an kilo, di sini Rasulullah sebutin dari Syam sampai Yaman sekitar 2000 kilo. Maka sebenarnya mengatakan pendapat yang lebih kuat sebenarnya disebut oleh Ibnu Hajar juga,
Jadi Allah kabarkan pertama jaraknya sekitar 1000 kilo. Kemudian Allah tambahkan lagi sampai jaraknya sekitar 2000 kilo. Maksudnya telaga Nabi sangat luas ya. 2000 kilo panjang dan zawayahu sawa. Kata Nabi SAW, yaitu pojok-pojokannya semua sama. Sehingga ada yang mengatakan bentuknya bujur sangkar. Itu 2000 kilo kurang lebih. Hadis berikutnya, qala hadatsana Abdul Walid qala hadatsana Hammam an Qatadah an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala hadatsana Hudbah bin Khalid qala hadatsana Hammam qala hadatsana Qatadah qala hadatsana Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bainama ana asiru fil jannah, kata Rasulullah SAW ketika aku berjalan di surga, id ana binaharin hafatahu kibabud dur al mujawwaf, qultu ma hadha ya Jibril, qala hadzal kautsar alladzi a'taka rabbuka fa idza tinuhu aw tibuhu miskun adfar syakka Hudbah. Ketika aku berjalan di surga, tiba-tiba aku melihat ada sebuah sungai yang pinggirannya kibab dur, yaitu seperti kubah-kubah dari dur, jadi apa? Mutiara ya. Al-mujawwaf yang lobang, berongga. Ini pinggiran sungai tersebut. Aku berkata, wahai Jibril, apa ini? Jibril mengatakan Al-Kautsar. Itu sungai Al-Kautsar yang ada di mana? Di surga. Yang Allah telah berikan kepada engkau. Tiba-tiba aku lihat ternyata tinuhu, yaitu pasir pasirnya atau tanahnya, yang tinu itu maksudnya tanah bercampur dengan air. Lumpurnya kalau bahasa kita ya. Lumpurnya atau tibu atau aromanya seperti minyak kasturi. Hudbah perawi ragu apakah Rasulullah sebutkan lumpurnya atau Rasulullah sebutkan aromanya. Dan ini dalil bahwasanya Al-Kautsar sungai di mana? Di surga. Adapun haud bukan di surga. Jadi beda antara Al-Kautsar dengan telaga. Bukan dua perkara yang sama, beda. Al-Kautsar di mana? Di surga. Al-haud di mana? Di padang mahsyar. Tetapi sumber air dari Al-haud dari mana? Dari Kautsar. Hadis berikutnya, qala hadatsana Muslim bin Ibrahim qala hadatsana Wuhaib qala hadatsana Abdul Aziz an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaridanna alayya nasun min ashabi al-haudha. Akan datang sungguh-sungguh akan datang sekelompok orang dari sahabatku menuju telaga. Hatta araftum, sampai aku kenali mereka. Jadi mereka dari jauh sudah dekat, sampai aku kenali mereka, berarti sudah dekat ke telaga. Itu dari jauh jalan menuju kepada Nabi, sudah dekat, Rasulullah kenal. Uhtuli juduni, tiba-tiba mereka dicabut dariku. Fa aqulu ashabi, maka aku bilang itulah sahabat-sahabatku. Fa yaqul, maka malaikat berkata, la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelah peninggalmu. Itu dilarang. Tadi sudah menuju telaga, kemudian dicabut. Menuju neraka akan datang hadis yang lain. Itu ditarik menuju neraka Jahannam. Hadis berikutnya, Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Sa'id bin Abi Maryam, qala hadatsana Muhammad bin Mutarrif, qala hadatsani Abu Hazim an Sahal bin Sa'ad, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni faratukum alal haud. Aku mendahului kalian, aku tunggu kalian di telaga. Man marra alayya syarib, siapa yang melewatiku dia akan minum dari telaga tersebut. Wa man syariba lam yadhma abada. Maka siapa yang sudah minum dia tidak akan haus selama-lamanya. La yaridanna alayya aqwamun, akan datang kepadaku sekelompok orang, a'rifuhum wa ya'rifuni, aku kenal mereka dan mereka kenal aku. Itu Rasulullah kenal di dunia. Thumma yuhalu baini wa bainahum, tiba-tiba dipisahkan antara aku dengan mereka, itu mereka diambilin, dijauhkan dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya, Imam Bukhari berkata, qala Abu Hazim fasami'ani Nu'man ibnu Abi Ayyash qala hakadha sami'ta min Sahal. Fakultu na'am. Aku ditanya oleh Abu Ayyash, kata Nu'man, kata Abu Hazim, Nu'man bin Abi Ayyash berkata, apakah kau mendengar begitu dari Sahal? Qultu na'am, demikianlah aku mendengar dari Sahal. Faqala asyhadu ala Abi Sa'id al-Khudri la sami'tu wa huwa yazidu fiha. Aku bersaksi atas Abu Sa'id al-Khudri, aku mendengar dari Abu Sa'id al-Khudri wa huwa yazid, ada tambahan fiha, ada tambahan hadisnya. Faqulu fa'aqul, Rasulullah berkata,
innahum minni, mereka itu yang diusir itu adalah dariku. Fayuqal, maka dikatakan kepadaku, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka, kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau, mereka adakan setelah engkau meninggal. Fa aqulu, aku berkata, suhqan suhqan liman ghayyara ba'di, maka aku berkata, jauhlah orang yang telah merubah setelahku. Wa qala Ibnu Abbas menafsirkan suhqan bu'dan. Suhqan maknanya bu'dan. Ya. Yuqalu sahikun ba'idun sahaqahu wa ashaqahu ab'adahu. Itu yuqal maksudnya perkataan Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam. Tapi di sini hadis pertama diriwayatkan oleh Sahal, Abu Hazim meriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad. Jadi hadis tentang haud ini diriwayatkan oleh sahabat banyak. Ada Ibnu Umar, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Sahal bin Sa'ad, ada Abu Sa'id Al-Khudri, ada Anas bin Malik. Sampai Ibnu Hajar menyebutkan, saya hitung 50 sahabat yang meriwayatkan tentang telaga, hadis telaga. Berapa sahabat? 50. Ini menunjukkan Nabi sering mengulang-ulangi tentang hadis telaga. Bahkan Ibnu Hajar mengatakan dalam Fathul Bari, sebagian ulama ada yang menyebutkan sampai 80 sahabat. Sebagian hadis sebagaimana kita ketahui, ada yang meriwayatkan cuma satu sahabat, ada. Hadis satu sahabat. Ini hadis yang meriwayatkan sampai 50 apa? Sahabat. Menunjukkan Nabi sering mengulang-ulanginya. Makanya ditanyakan oleh sebagian sahabat, benarkah kau pernah mendengar hadis tentang haud? Kata dia, saya sering dengar dari Nabi. Bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali. Saya sering dengar Nabi ulang-ulang tentang hadis apa? Telaga. Berarti Nabi kasih perhatian terhadap tentang telaga beliau sebagai kabar gembira kepada umatnya untuk bersabar, jangan rubah-rubah agama, bersabar terhadap penguasa, dan banyak hal-hal yang harus diperhatikan agar bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abu Hazim meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad menyampaikan bahwasanya ada orang-orang yang Nabi kenal kemudian dihalangi. Kemudian Nu'man bin Abi Ayyash mengatakan, kau begitu dengar dari Sahal bin Sa'ad? Kata Abu Hazim, iya saya dengar dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu begini aja. Kata Nu'man, saya dengar dari Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat yang lain, ada tambahan. Bukan cuma itu aja. Lafal tambahan yaitu Rasulullah berkata, dikatakan kepada Nabi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'da, kau tidak tahu apa yang mereka adakan setelah engkau meninggal. Fa aqul, maka Nabi berkata, suhqan suhqan liman ghayyara ba'di, sungguh jauh, yaitu jauh dari rahmat Allah orang yang merubah-rubah setelahku, yaitu merubah-rubah agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya, wa qala Ahmad bin Syabib. Ya. Adapun makna sahih di sini, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, Ibnu Abbas menafsirkan suhqan maknanya bu'dan, karena Rasulullah mengatakan suhqan liman ghayyara ba'di, sungguh jauh orang yang berubah-ubah agama setelahku. Kata Ibnu Abbas, suhqan maknanya adalah bu'dan, yaitu jauh. Kemudian yuqal, Ibnu Hajar, Imam Bukhari mengatakan yuqal, dan dikatakan sahikun ba'idun, ini perkataan dari Abu Ubaidah Al-Qasim bin Sallam, dan Imam Bukhari sering menukil para ahli bahasa dalam menafsirkan makna-makna lafal-lafal dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari kitab-kitab tentang gharibul hadis, ya. Itu makna-makna yang asing, beliau nukil perkataan para ahli bahasa. Sahikun maknanya ba'idun, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayr au tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Kata Allah dalam surat Al-Hajj ayat 31, siapa yang berbuat syirik kepada Allah, faka'annama kharra minas sama', seakan-akan dia jatuh dari langit. Jatuh dari fatakhtafuhu at-tayr, kemudian ditangkap oleh burung, ya, disambar oleh burung, au tahwi bihi ar-rihu, atau dibawa oleh angin, fi makanin sahiq, menuju kepada tempat sahiq, tempat yang jauh. Menunjukkan sahiq secara bahasa maknanya artinya jauh. Ya, orang yang sudah sudah dekat dengan telaga Nabi, tahu-tahu dicabut, berarti dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya, wa qala Ahmad bin Syabib bin Sa'id Al-Habati qala hadatsana Abi an Yunus an Ibn Shihab an Sa'id ibn al-Musayyib an Abi Hurairah annahu kana yuhadditsu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini hadis dari Abu Hurairah sekarang.
Rasulullah SAW bersabda, "Yaridu alayya yaumal qiyamati rahtun min ashabi." Akan datang kepadaku rahtun, sekelompok orang dari sahabatku, sekitar 3 sampai 9. Kurang dari 10. Jadi yang benar ada Rasulullah kenal sekelompok orang, sekitar 10 orang, 9 orang yang sudah datang dekat atau diusir. Fayuhallauna anil haud. Kemudian mereka dihalangi dari telaga. Yuhallauna maksudnya yumnauna, itu dihalangi dari telaga. Fa aqulu ya rabbi ashabi. Aku berkata, ya Rabbku, mereka adalah sahabat-sahabatku. Fa yaqul, maka Allah berkata, innaka la ilma laka bima ahdatsu ba'dak. Kau tidak punya ilmu tentang apa yang mereka ada-adakan setelah engkau meninggal. Innahum murtaddu ala adbarihimul qahqara. Sungguhnya mereka mundur ke belakang setelah engkau meninggal dunia. Di sini disebutin mereka murtad. Murtad di sini apa maksudnya? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan murtad benar-benar murtad, keluar dari agama. Dan itu terjadi di zaman setelah Nabi meninggal dunia. Sebagian orang murtad di zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tetapi yang murtad bukan sahabat-sahabat dekat Nabi SAW. Sebagian Arab Badu yang baru masuk Islam, Nabi kenal mereka ternyata murtad. Mereka tidak mau bayar zakat lagi. Ada yang menganggap ada Nabi baru, ikuti Nabi baru. Waktu Nabi meninggal dunia, terjadi kemurtadan besar-besaran, pemurtadan besar-besaran. Sebabnya dua, ada muncul nabi-nabi baru dan banyak pengikut nabi-nabi baru tersebut. Seperti pengikut Musailimah al-Kadzdzab, kemudian pengikut Al-Aswad al-Ansi, dan pengikut Tulaiha al-Asadi. Ini kemudian pengikut Sijah, paling tidak ada 4 nabi, 3 nabi laki-laki, 1 nabi perempuan. Kemudian sampai disebutkan Sijah ketemu dengan Musailimah. Ayo kita menikah aja. Maharnya apa? Maharnya sholat nggak jadi 5 waktu, dikurangi katanya. Jadi intinya banyak pengikut Nabi-Nabi baru. Itu kebanyakannya bukan sahabat-sahabat Nabi yang dekat, bukan. Tapi mereka orang-orang yang baru masuk Islam dari kalangan Arab Badui. Sehingga dikatakan murtad sini maksudnya murtad benar-benar keluar Islam. Juga demikian juga ada orang-orang tidak mau bayar zakat lagi. Kata mereka zakat cuma dibayar di zaman Nabi masih hidup. Sudah Nabi meninggal enggak ada zakat lagi. Mereka juga murtad karena menolak hukum zakat. Dan Nabi hanya mengatakan sekelompok orang. Tidak sampai 10 orang. Kenapa saya sampaikan hal ini? Dalam sebagian riwayat rijal, sekelompok orang. Hanya rahtun, itu tidak sampai 10 orang. Karena orang-orang Syiah berdalil dengan hadis ini, mereka mengatakan seluruh sahabat Nabi murtad setelah Nabi meninggal dunia. Ini kedustaan, ya. Yang benar hadis ini hanya menunjukkan sekelompok kecil. Dan yang memerangi orang-orang yang murtad tersebut siapa? Abu Bakar dan para sahabat. Makanya Abu Bakar kirim 11 pasukan di antaranya bin Khalid bin Walid untuk memerangi orang-orang yang murtad. Justru mereka bilang imamnya para murtad adalah Abu Bakar, kata orang Syiah. Abu Bakar ini yang menyerang orang-orang murtad agar mereka kembali sadar. Justru orang-orang Syiah mengatakan Abu Bakar itulah imamnya para orang-orang murtad. Jadi mereka ngawur intinya. Ada yang mengatakan murtad sini bukannya kafir, bukan, tapi mereka merubah agama. Merubah apa? Agama. Buktinya apa? Buktinya mereka sempat datang bersama rombongan yang lain. Berarti mereka dikenali oleh Nabi dan mungkin masih ada cahaya di wajah dan apa? Kaki. Karena mereka juga berwudu, cuma mereka melakukan perubahan-perubahan bid'ah atau yang lainnya atau merubah hukum sehingga mereka tidak pantas untuk minum apa? Telaga. Intinya ada khilaf di kalangan para ulama apa maksudnya dengan kalimat murtad ini. Tapi kita lanjutkan. Hadis berikutnya qala hadatsana Ahmad bin Shalih qala hadatsana Ibnu Wahb qala akhbarani Yunus an Ibnu Syihab an Ibnu al-Musayyab annahu kana yuhadditsu an ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah SAW bersabda yaridu alayya al-haud atau yaridu alal haud rijalan min ashabi, datang kepada telaga sekelompok orang dari sahabat-sahabatku, beberapa lelaki dari sahabat-sahabatku. Fayuhallauna anhu, maka mereka dihalangi ditahan dari telaga. Faqulu ya rabbi ashabi, aku berkata ya Rabbku itu sahabat-sahabatku. Fayaqulu innaka la ilma laka bima ahdatsu ba'dak. Kau tidak punya ilmu tentang apa yang mereka lakukan, ada-adakan setelah perkara ahdath, itu maksudnya perkara-perkara baru yang mereka lakukan setelah kau meninggal dunia. Innahum irtaddu ala adbarihimul qahqara. Sungguhnya mereka murtad, itu mundur ke belakang. Mereka mundur ke belakang. Wa qala Syu'aib an Az-Zuhri kana Abu Hurairah yuhadditsu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fayujlauna. Dari riwayat yang lain kata Zuhri, Abu Hurairah tidak mengatakan yuhallauna tetapi yujlauna. Yujlauna artinya diusir. Kalau yuhallauna artinya dihalang.
Wa qala Uqail yuhallauna, adapun Uqail berkata yuhallauna. Ini menunjukkan amanahnya para perawi. Mereka mengatakan kalau Abu Hurairah meriwayatkan dengan yujlauna, yujlaunya diusir, kalau si fulan meriwayatkan dengan yuhallauna. Maknanya sama, satu diusir, satu dihalangi. Tapi datang dalam berbagai riwayat. Wa qala Az-Zubaydi an Az-Zuhri an Muhammad ibn Ali an Ubaidillah bin Abi Rafi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya qala hadatsana Ibrahim bin Al-Munzir Al-Hizami qala hadatsana Muhammad ibn Fulayh qala hadatsana Abi qala hadatsani Hilal bin Ali an Atha bin Yasar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi ini namanya sanad. Namanya apa? Sanad. Agama kita dengan apa? Sanad. Dari fulan, dan semua perawinya ada biografinya. Sejarahnya, sikoh atau tidak, riwayatnya bisa diterima atau tidak, tukang bohong atau tidak, tukang ngibul atau tidak, ketahuan. Jadi tidak semua hadis diterima, harus dicek apa? Perawinya. Adapun hadis Sahih Bukhari semua perawinya sudah diseleksi. Dari Nabi SAW beliau berkata, "Bainama ana qa'imun idza zumratun hatta idza araftuhum kharaja rajulan min baini wa bainihim." Ketika aku sedang berdiri itu di telaga, tiba-tiba ada rombongan. Sampai aku kenal mereka, rombongan tersebut mendekati menuju telaga, aku kenal mereka. Tiba-tiba kharaja rajulan min baini wa bainihim, tiba seorang keluar di antara mereka. Ada yang mengatakan malaikat. Keluar di antara mereka. Faqala, tiba-tiba orang ini bilang, "Halumma." Jangan ke situ, ke sini, kemari, ke arah lain. Sudah mendekati telaga, tiba-tiba ada yang keluar, itu malaikat yang menjelma. Lewat sini. Jangan ke arah telaga, lewat sini. Faqultu aina, mau ke mana? Telaga di sini, kenapa ke sana? Qala ilan nar, menuju neraka. Menuju neraka. Ya ini, ternyata bukan ke telaga, tapi ke mana? Neraka. Wallahi qultu wa ma sya'nuhum, aku berkata, demi Allah, kenapa mereka diajak ke neraka? Qala innahum irtaddu ba'daka ala adbarihimul qahqara. Sungguhnya mereka mundur ke belakang setelah kau meninggal dunia. Summa idza zumratun hatta araftum kharaja rajulun baini wa bainihim. Kemudian rombongan yang lain, rombongan kedua. Ketika aku sudah kenal mereka, tiba-tiba keluar seorang di antara mereka, faqala halumma, ayo ke arah sana. Qultu aina, mau ke mana mereka? Qala ilan nar, ke neraka. Wallahi qultu ma sya'nuhum, kenapa mereka diajak ke neraka? Qala innahum murtaddu ba'daka al adbarihimul qahqara. Sungguhnya mereka ini setelah kau meninggal dunia, mereka mundur ke belakang. Itu mereka merubah, mereka murtad. Fala urahu yakhlusu minhum illa mithlu hamalin na'am. Menurutku tidak ada yang selamat dari mereka menuju ke telaga kecuali seperti hamalin na'am. Hamalun na'am maksudnya na'am al-muhmalah, yaitu onta-onta yang tidak ada penggembalanya. Kebanyakan onta ada penggembalanya. Kalau ada onta tidak penggembala cuma sedikit. Artinya kata Nabi, kebanyakan mereka masuk neraka. Mungkin ada yang selamat sedikit yang bisa ke telaga. Tapi menurutku semuanya akan dibawa ke neraka. Ini menunjukkan ada beberapa rombongan yang kemudian Nabi kenal mereka, ternyata dibawa kemana? Ke neraka Jahannam. Karena mereka melakukan perubahan setelah Nabi meninggal dunia. Imam Bukhari menyampaikan hadis berikutnya, qala haddatsani Ibrahim bin Al-Munzir, qala haddatsana Anas bin Iyad, an Ubaidillah, an Khubayb bin Abdurrahman, an Hafs bin Asim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannati wa mimbari ala haudhi." Apa yang ada di antara rumahku dan mimbarku adalah taman dari taman-taman surga, dan mimbarku berada di telagaku. Ini tentang keutamaan apa? Raudhah, ya. Raudhah itu dari rumahku sampai ke mimbarku adalah taman surga. Taib. Mimbar rumah Nabi mana? Rumah Nabi ini ada, rumah Nabi kan bukan cuma satu, bukan rumah Aisyah. Rumah Nabi ada rumah Aisyah, ada rumahnya Hafsah, ada rumahnya Rasulullah. Istrinya berapa? Ada 9. Ketika Nabi meninggal istrinya 9. Kalau kita lihat masjid, misalnya masjid arah kiblat sana, rumah Aisyah kan di sini ya. Di sini mimbar. Ya orang sering kumpul. Ternyata ada rumah Nabi, istri Nabi juga sebelah sini. Rumahnya kalau nggak salah Sofia. Sehingga kalau kita berpendapat rumah tersebut umum, bukan cuma rumah Aisyah, berarti Raudhah bukan cuma di sini aja. Karena kata Rasulullah, antara rumahku dengan mimbarku ada taman surga. Berarti areal sini juga rumah Sofia sebelah sini. Ini juga berarti areal apa?
Raudhah. Sebenarnya sekarang terkenal adalah cuma rumah Aisyah, kuburan Nabi. Kuburan Nabi kan rumah Aisyah karena Nabi meninggal di rumah siapa? Aisyah. Rumah Nabi bukan cuma itu aja. Rumah Nabi ada juga di lokasi yang lain. Sehingga sebagian ulama berpendapat yang dimaksud itu suruh ke Masjid Nabawi. Yang penting sering banyak ke Masjid Nabawi supaya masuk ke surga. Karena ternyata sebagian rumah istri Nabi bukan cuma daerah sini aja, bahkan bagian belakang. Ini khilaf di kalangan para ulama. Intinya seorang sering ke masjid untuk sholat di Masjid Nabawi, maka memudahkan dia untuk masuk surga. Kemudian kata Nabi, wa mimbari ala haudhi, dan mimbarku di telagaku. Ya. Nah, apakah semua ini akan diangkat nanti di telaga Nabi nanti? Di telaga Nabi ada mimbar, ada raudhah di situ. Atau ini cuma bahasa kiasan? Ini khilaf di kalangan para ulama. Tapi intinya siapa yang berusaha ke Masjid Nabawi, terutama ke areal raudhah, maka semoga dimudahkan masuk surga. Taib. Kita lanjutkan. Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Abdan qala akhbarani Abi an Syu'bah an Abdul Malik qala sami'tu Jundaban qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ana faratukum 'alal haud. Ya, aku mendahului kalian di telaga. Sama, ini hadis dari Jundab radhiyallahu anhu. Hadis berikutnya, qala hadatsana Amr bin Khalid qala hadatsana Laits an Yazid an Abil Khair an Uqbah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja yauman. Dari Uqbah radhiyallahu anhu bahwasanya suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, fa shalla ala ahli Uhudin salatahu alal mayyit. Maka Rasulullah sallallahu menuju kuburan syuhada Uhud. Kemudian Rasulullah sallallahu salatkan mereka seperti salat mayit. Tsumman sarafa alal mimbar. Kemudian Rasulullah sallallahu menuju ke mimbar. Ini sepertinya di akhir hayat kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah ziarah ke kuburan syuhada Uhud, Rasulullah pergi ke mimbarnya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, itu di Masjid Nabawi, "Inni faratun lakum, aku akan mendahului kalian. Wa ana syahidun alaikum, dan aku akan menjadi saksi atas kalian. Wa inni wallahi la anzuru ila haudi al-an, sekarang saya sedang melihat kepada telagaku sekarang ini. Wa inni u'titu mafatiha khazainil ard, dan aku telah diberikan kunci-kunci perbendaharaan bumi. Au mafatihal ard, atau aku diberikan perbendaharaan bumi. Wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di. Demi Allah, aku tidak khawatir kalian syirik setelahku, wahai para sahabatku. Walakin akhafu alaikum an tanafasu fiha. Tapi aku khawatirkan kalian berlomba-lomba terhadap dunia. Terhadap apa? Dunia. Di sini Rasulullah mengatakan, wallahi la anzuru ila haudil an. Sekarang saya sedang melihat telagaku. Itu kayak kan Rasulullah diperlihatkan masa depan, atau haud Nabi sudah ada, ya. Sudah Allah ciptakan, tinggal nanti diletakkan ketika di hari apa? Kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini wallahu a'lam bishawab juga Rasulullah sebutkan tentang keutamaan para sahabat. Rasulullah tidak khawatir mereka terjerumus dalam apa? Kesyirikan. Karena para sahabat benar-benar waspada terhadap syirik, dan mereka sebelum jadi sahabat, mereka banyak di antara mereka yang terjerumus dalam berbagai macam model kesyirikan. Oleh karena Ibnu Qayyim menyebutkan tidak ada yang akan bisa menyamai sahabat. Karena kenapa? Sahabat mengenali kerusakan secara detail dan mengenali jalan kebenaran secara detail. Jadi sebelum Nabi diutus jadi Nabi, mereka benar rusak di Jazirah Arab. Semua kerusakan ada. Khamar, judi, zina, bunuh-bunuhan, ya, jimat, dukun, semua lengkap. Bunuh anak sendiri, kacau pokoknya. Ya. Rusak, semua kerusakan ada. Kemudian datang Nabi SAW, jadi kerusakan detail pernah diketahui oleh sahabat, bahkan sebagian sahabat mungkin melakukan kerusakan-kerusakan tersebut secara detail. Makan bangkai, bunuh-bunuhan, macam-macam. Setelah datang Nabi SAW, maka Rasulullah jelaskan jalan kebenaran secara detail. Maka para sahabat pernah tenggelam dalam kerusakan secara detail, kemudian mereka mengenali kebenaran secara detail. Nah, orang seperti ini imannya kuat. Karena pernah mengetahui keburukan secara detail, kemudian mengenali jalan kebenaran secara detail. Ya. Apalagi jalan-jalan kesyirikan mereka tahu betul. Maka mereka sangat sensitif dengan namanya kesyirikan. Maka Rasulullah mengatakan, aku tidak khawatir kalian terjerumus dalam kesyirikan, tapi aku khawatir tentang dunia. Maka seorang waspada bukan cuma waspada dari terjerumus dalam jangan sampai saya syirik. Bukan cuma itu. Dia harus waspada juga, kan sampai aku juga tenggelam dengan dunia. Karena fitnah macam ada fitnah syirik, ada fitnah dunia. Bahkan Rasulullah mengatakan,
inna fitnata ummati al-mal. Sungguhnya fitnah umatku adalah apa? Harta. Gara-gara harta kita lupa dengan akhirat. Mungkin tidak syirik, tapi jarang ibadah. Kalau syirik mungkin enggak, mungkin ya. Tapi jarang apa? Ibadah. Kenapa sibuk dengan dunia? Tapi berikutnya, qala hadatsana Ali bin Abdullah qala hadatsana Harami bin Umarah qala hadatsana Syu'bah an Ma'bad bin Khalid annahu sami'a Haritsah bin Wahb yaqulu sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara al-haud faqala kama bainal Madinati wa Sana'a. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan telaga itu dari Madinah sampai Sana'a itu kita 1000 kilo lebih, 1200 ya. Tapi yang benar tadi sampai 2000. Yang lebih panjang jaraknya. Wa zada Ibnu Abi Adi an Syu'bah an Ma'bad bin Khalid an Haritsah sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulu haudhuhu ma baina Sana'a wal Madinah. Kata Nabi, telagaku dari Sana'a sampai Al-Madinah. Faqala lahul mustawrid alam tasma'hu qala al-awani qala la qala al-mustawrid tura fihi al-aniyatu mithl kawakib. Dalam sebagian riwayat dilihat di situ ada bejana-bejana jumlahnya seperti bintang-bintang di langit. Tapi hadis terakhir qala hadatsana Sa'id ibnu Abi Maryam an-Nafi' bin Umar qala hadatsani ibnu Abi Mulaika an Asma binti Abi Bakar qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inni 'alal haudi hatta anzura man yaridu alayya. Aku berada di telaga sampai aku lihat siapa yang datang kepadaku minkum di antara kalian. Wa sayukhadhu nasun duni, akan ditarik dariku sekelompok orang. Fa aqulu ya Rabbi minni wa min ummati, ya Rabbku mereka dariku dan dari umatku. Fa yuqalu hal sya'arta ma amilu ba'daka, apakah kau tahu, kau merasakan apa yang mereka kerjakan setelah wafatmu? Wallahi ma barihu yarji'una ala aqabihim, demi Allah mereka terus mundur ke belakang mereka, yaitu melakukan maksiat, perubahan atau kemurtadan. Fakana Ibnu Abi Mulaika yaqul Allahumma inna na'udzubika an narji'a ala aqabina. Maka Ibnu Abi Mulaika berdoa, ya Allah kami berlindung kepada Engkau jangan sampai kami mundur ke belakang. Au nuftana an dinina, atau jangan sampai kami terfitnah dari agama kami. Dinana aqabikum tankisuna tarji'una alal aqib. Ya, jangan sampai mundur ke belakang ya setelah tadinya beriman. Tapi demikian saja hadis-hadis terakhir terkait dengan Kitabur Riqaq. Tidaklah maksud dari kita membahas hadis-hadis ini kecuali agar kita melembutkan hati kita ya, bersabar dengan dunia ini ya, jangan terbawa dengan fitnah, jangan terjerumus dalam fitnah dunia. Bersabar agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan sampai ajal menjemput kita. Semoga Allah memulangkan kita semuanya di surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja. Insyaallah nanti pertemuan berikutnya kita cari kitab yang lain ya. Wallahu ta'ala alam bisawab.